Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Yuliani dari Fakultas Ilmu Pendidikan Prodi PGSD di Universitas Negeri Semarang. Oke, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi kelompok 2, yaitu pencemaran dan etika lingkungan. Selamat menyaksikan. Baiklah, pertama-tama saya akan membahas terlebih dahulu mengenai pencemaran. Nah, apa sih pencemaran itu? Pencemaran adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan. Macam-macam pencemaran. Yang pertama adalah pencemaran udara. Semarangku tak seperti yang dulu. Kesan ramah memang masih sama, tapi nyaman apakah masih seutuhnya terasa? Semarangku hampir menyaingi padatnya ibu kota. Teramat riuh dengan jalannya yang hampir tak bercelah. Lantas alam, apakah ia baik-baik saja? Tentu tidak, sebab kendaraan-kendaraan itu membawa polutan yang merupakan sumber dari pencemaran udara. Dampak pencemaran udara bagi tubuh kita salah satunya adalah asma. Kedua, ispa. Ketiga, paru-paru basah. Dan tentu masih banyak lainnya. Yang kedua adalah pencemaran air. Contoh sungai ini. Coba amati sekelilingnya. Apa ini yang disebut dengan sungai? Lalu apa bedanya dengan tempat pembuangan limbah? Ketika rumah-rumah membuang limbah rumah tangga ke dalam sungai, lalu apakah sungai ini masih sehat? Tentu tidak, karena sungai ini teramat kotor. Banyaknya limbah rumah tangga, sampah plastik, dan lain-lain. Bahkan ikan pun enggan untuk hidup di dalamnya. Dampak dari pencemaran air sebagai contoh adalah diare, alergi, dan masih banyak lainnya. Yang ketiga adalah pencemaran tanah. Tak hanya merelakan diri untuk terus diinjak, kini ia juga harus dipaksa menelan sampah yang begitu sulit untuk dia cerna. Siapakah tersangkanya? Tentu manusia. Akibatnya, tumbuhan enggan merentangkan akarnya. Air menolak untuk singgah, terlebih menetap. Lalu, upaya apa yang bisa kita lakukan untuk mengurangi dari pencemaran? Upaya sederhana yang bisa kita lakukan untuk penanggulangan pencemaran yang dapat diawali dari diri kita sendiri. Yang pertama adalah menjaga kebersihan lingkungan. Yang kedua, membuang sampah pada tempatnya. Yang ketiga, melakukan penanaman pohon. Yang keempat, mengurangi pembakaran sampah. Dan masih banyak lainnya. Itu adalah beberapa contoh dari hal sederhana yang dapat kita lakukan untuk mengurangi dari pencemaran, yaitu pencemaran udara, pencemaran air, bahkan pencemaran tanah. Baiklah, tadi saya sudah menjelaskan materi mengenai pencemaran. Dimulai dari pengertian pencemaran, macam-macam pencemaran, dampaknya, dan juga penanggulangan secara sederhana. Selanjutnya kita beralih ke materi tentang etika lingkungan. Etika lingkungan berasal dari dua kata, yaitu etika dan lingkungan. Etika berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos, yang berarti adat istiadat atau kebiasaan. Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lain baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Jadi, etika lingkungan merupakan kebijaksanaan moral manusia dalam bergaul dengan lingkungannya. Macam-macam teori etika lingkungan, antara lain antroposentrisme, biosentrisme, ekosentrisme, dan teosentrisme. Antroposentrisme adalah teori etika lingkungan yang memandang manusia sebagai pusat dari sistem alam semesta. Sedangkan pada teori biosentrisme, konsep etika dibatasi pada komunitas yang hidup, seperti tumbuhan dan hewan. Sedangkan pada ekosentrisme, pemakaian etika diperluas untuk mencakup komunitas ekosistem seluruhnya.
Dan pada teori teosentrisme merupakan teori etika lingkungan yang lebih memperhatikan lingkungan secara keseluruhan, yaitu hubungan antara manusia dan lingkungan. Prinsip etika di lingkungan hidup. Keraf menyebutkan bahwa ada 9 prinsip dalam etika lingkungan hidup. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, sikap hormat terhadap alam. Yang kedua, prinsip tanggung jawab. Yang ketiga, solidaritas kosmis. Yang keempat, prinsip kasih sayang dan kepedulian terhadap alam. Yang kelima, prinsip tidak merugikan. Yang keenam, prinsip hidup sederhana dan selaras dengan alam. Yang ketujuh, prinsip keadilan. Yang kedelapan, prinsip demokrasi. Dan yang terakhir, prinsip integritas moral. Jenis-jenis etika lingkungan. Etika lingkungan disebut juga etika ekologi. Etika ekologi selanjutnya dibedakan menjadi 2, yaitu etika ekologi dalam dan etika ekologi dangkal. Etika ekologi dangkal adalah pendekatan terhadap lingkungan yang menekankan bahwa lingkungan sebagai sarana untuk kepentingan manusia yang bersifat antroposentrisme. Secara umum, etika ekologi dangkal menekankan hal-hal berikut ini. Yang pertama, manusia terpisah dari alam. Yang kedua, mengutamakan hak-hak manusia atas alam tetapi tidak menekankan tanggung jawab manusia. Yang ketiga, mengutamakan perasaan manusia sebagai pusat keprihatinannya. Yang keempat, kebijakan dan manajemen sumber daya alam untuk kepentingan manusia. Yang kelima, norma utama adalah untung rugi. Yang keenam, mengutamakan rencana jangka pendek. Yang ketujuh, pemecahan krisis ekologis melalui pengaturan jumlah penduduk, khususnya di negara miskin. Dan yang terakhir, menerima secara positif pertumbuhan ekonomi. Yang selanjutnya, etika ekologi dalam. Etika ekologi dalam adalah pendekatan terhadap lingkungan yang melihat pentingnya memahami lingkungan sebagai keseluruhan kehidupan yang saling menopang, sehingga semua unsur mempunyai arti dan makna yang sama. Adapun hal-hal yang harus diperhatikan sehubungan dengan penerapan etika lingkungan sebagai berikut. Manusia merupakan bagian dari lingkungan yang tidak terpisahkan, sehingga perlu menyayangi semua kehidupan dan lingkungannya selain dirinya sendiri. Yang kedua, manusia sebagai bagian dari lingkungan hendaknya selalu berupaya untuk menjaga terhadap pelestarian, keseimbangan, dan keindahan alam. Yang ketiga, kebijaksanaan penggunaan sumber daya alam yang terbatas termasuk bahan energi. Yang keempat, lingkungan disediakan bukan untuk manusia saja, melainkan juga untuk makhluk hidup yang lain.